Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andini Sulfa Agustin dengan NIM 2402095000014 selaku mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memaparkan tutorial ataupun langkah-langkah pengimplementasian lanjutan dari aplikasi Inkscape. Setelah sebelumnya kita membuat logo, dalam kesempatan ini kita akan membuat poster sebagai pemenuhan salah satu tugas dari mata kuliah komputer grafis yang diampu oleh Bapak Muhammad Ihsan Zulfikar, SPD, MPD. Namun, sebelum itu, mari kita sama-sama belajar tentang istilah poster. Poster adalah sebuah media publikasi yang berisi tulisan, gambar, atau kombinasi antara keduanya. Poster ini biasanya kita temukan di tempat-tempat umum yang ditujukan untuk menyampaikan informasi, ajakan, maupun suatu imbauan. Sebelum membuat poster, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan konsep, tujuan, serta target konsumen dari poster ataupun produk yang kita miliki. Dalam kesempatan ini kita akan buat poster promosi untuk harga murah dari salah satu menu makanan, dalam hal ini adalah burger, yang kita beri tema Red Burger, di mana tujuannya adalah seluruh halayak, namun terkhusus untuk anak-anak muda yang low budget. Setelah menentukan hal tersebut, selanjutnya kita akan menentukan komposisi, layout, warna, ataupun tipografi yang akan kita gunakan dalam poster tersebut. Di mana untuk komposisinya sendiri kita bisa atur elemen-elemen yang terdapat dalam poster nantinya agar terlihat seimbang dan menarik. Untuk warnanya sendiri, kita bisa sesuaikan dengan tema. Karena kita membuat red burger, dalam hal ini kita akan menggunakan warna marun sebagai warna utamanya, kemudian ada tambahan kombinasi warna kuning. Untuk tipografinya sendiri, kita bisa memaksimalkan penggunaan dua jenis font atau menggunakan satu jenis font saja dengan yang kita bedakan berdasarkan ukuran dari jenis font tersebut. Bisa dari judulnya, kemudian isi, atau beberapa hal tertentu yang menjadi sentral dalam poster yang kita miliki, seperti halnya diskon ataupun harga yang murah. Dalam pembuatan posternya juga kita perlu memperhatikan kesederhanaan dalam hal penyampaian pesan sehingga konsumen bisa lebih mudah mengerti terkait produk yang kita miliki. Dan jangan lupa cantumkan call to action ataupun informasi kontak sehingga konsumen dapat menghubungi kita dengan mudah. Dan ini merupakan contoh output dari poster Red Burger yang nantinya akan kita buat. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah pembuatan poster Red Burger. Dan berikut ini tutorialnya. Selamat menyaksikan. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah memastikan ketersediaan dari elemen-elemen maupun font yang akan kita gunakan dalam pembuatan poster Red Burger nantinya. Sekedar informasi, bahwa sebelumnya kami telah disediakan elemen-elemen maupun font yang akan digunakan. Namun sebelum itu, izinkan saya memaparkan langkah-langkah bagaimana cara membuat font maupun elemen-elemen yang kita gunakan di internet. Kita bisa buka browser pada desktop yang kita miliki. Kemudian pada search pencarian kita ketikkan ini adalah salah satu situs yang bisa kita gunakan untuk mendownload font. Jadi kita bisa lihat ada beberapa jenis pilihan font yang bisa kita download. Kita pilih salah satunya. Jika kita ingin mendapatkan font, semua dalam satu family font. Berikut ini adalah tampilan dari jenis font Oxford yang telah kita download. Selain Google Font, ada situs lain yang bisa kita gunakan. Kita bisa ketikkan download dan klik enter. Kita buka webnya. Dapur ini juga menyediakan berbagai jenis macam font.
Kita bisa pilih salah satunya. Berikut ini tampilan hasil download dari Phonesoft Fusion yang telah kita download. Baik, kita kembali ke tutorialnya. Yang bisa kita sebutnya bahwasanya sebelum itu telah disediakan font ataupun elemen-elemen yang akan kita gunakan dalam step kita kali ini. Ini adalah elemen-elemen yang akan kita gunakan nantinya. Setelah sebelumnya kita menentukan jenis font yang akan digunakan, selanjutnya kita akan menginstal jenis font ini ke laptop yang kita miliki. Kita bisa buka file zip kanan. Kita bisa pilih file dengan ekstensi OTP. Jenis file source tomato yang akan kita gunakan. Kita bisa klik install untuk menambahkan jenis font ini ke pengaturan laptop yang kita miliki. Kita lakukan hal yang sama pada font cafe. File dengan ekstensi OTP cafe, kita bisa pilih install. Baik, selanjutnya kita bisa ketikkan pada kolom pencarian font setting. Pada tampilan ini kita bisa melihat font tadi yang telah kita install. Kita cari cafe. Ini adalah tampilan font cafe yang tadi telah kita install. Kemudian selanjutnya kita search kembali untuk font tomato. Ini adalah font source tomato yang tadinya telah kita install. Nah, setelah memastikan ketersediaan dari font yang kita gunakan, selanjutnya kita akan melihat elemen-elemen apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan poster konten ini. Berikut ini adalah elemen-elemen yang akan digunakan. Border, kemudian ada informasi kontak seperti halnya Instagram maupun WhatsApp. Setelah memastikan ketersediaan semua elemen ataupun font yang akan digunakan, langsung saja kita akan masuk ke tutorial ataupun langkah-langkah pembuatan dari poster red border ini. Klik kanan pada aplikasi Inkscape yang kemudian klik open. Selanjutnya kita klik pada new document untuk membuat folder baru. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Inkscape. Sebelumnya kita akan pastikan dulu apakah font yang tadinya telah kita install benar-benar telah terintegrasi dengan aplikasi Inkscape yang kita miliki. Kita bisa klik menu teks, kemudian kita search. Ini adalah jenis font yang tadinya telah kita install, search tomato. Kemudian font yang kedua adalah jenis cafe. Ini adalah font cafe yang tadinya telah kita install. Kita bisa mengimport elemen-elemen yang akan kita gunakan seperti halnya border ataupun logo Instagram atau WhatsApp yang nantinya akan menjadi kontak person. Kita bisa klik menu import. Dan ini adalah elemen-elemen yang akan kita gunakan. Kita bisa select. Selanjutnya kita akan mengimport elemen lainnya. Baik, ini adalah beberapa elemen yang akan kita
Adapun tools utama yang menjadi sentral dalam pembuatan poster ini adalah pen tool atau bezier tool. Penggunaannya kita bisa klik icon pen tool atau menekan tombol B di keyboard. Selain penggunaan dari bezier tool, kita juga akan menggunakan elemen atau tools dari rectangles. Baik, dan kita sudah bisa mulai membuat poster. Pertama yang kita lakukan adalah pilih icon rectangle tools, kemudian sesuaikan ukurannya di kanvas. Untuk ukuran posternya sendiri, kita buat dalam satuan pixel 1080 dan lebar 564 pixel. Dan kita bisa ganti warnanya ke warna marun dengan kode berikut. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat gambar abstrak yang nantinya akan kita klik pada gambar burger yang menjadi sentral dalam poster kita. Kita bisa tekan Bezier Tools atau menekan tombol B pada keyboard yang kita miliki. Kita bisa ganti modenya ke Cryptopad untuk membuat garis mengalir. Kita bisa mulai membuat gambar abstraknya. Baik, setelah membuat gambar abstraknya, kita bisa timpal gambar ini ke gambar burger yang nantinya akan menjadi sentral dalam poster yang kita miliki. Sesuaikan ukurannya. Baik, selanjutnya kita bisa klik Shift, pilih objek abstraknya, kemudian pilih gambar burger yang kita miliki. Klik One Object dan pilih Create and Set Vector. Tekan gambar burger yang telah kita klik sebelumnya ke kanvas utama kita. Tekan Shift dan tombol untuk membuat gambar ini simetris. Untuk membuat gambarnya tepat terletak kiri kanan pada kanvas yang kita miliki, kita bisa klik Shift, kemudian pilih kedua objek, kita pilih menu Again and Distribute, View. Kemudian kita bisa pilih Center on Vertical Axis. Baik, selanjutnya kita akan membuat icon tambahan sebagai dekorasi dari poster yang kita miliki. Kita bisa klik Bezier Tools atau klik B pada keyboard. Kemudian kita akan membuat ilustrasi atau gambar abstrak lainnya. Selanjutnya kita bisa ganti warnanya ke warna berikutnya di bagian bawah.
antara objek abstrak ini yang telah kita buat dengan objek utama kanvas kita. Duplikat terlebih dahulu kanvas utama kita dengan Ctrl D, kemudian pilih objek abstrak kuningnya yang pertama, kemudian pilih menu objek, pilih clip, dan set. Lakukan hal yang sama, pilih objek, lakukan hal yang sama, duplikat kanvas, objek pertama, kemudian pilih kanvas sebagai objek kedua, kemudian pilih objek dan clip and set. Baik, selanjutnya kita akan memulai menuliskan font apa, menuliskan kalimat yang akan kita gunakan dalam poster yang kita miliki. Kita bisa klik text tool pada menu tools, atau bisa tekan Ctrl T di keyboard. Kita ketikkan produk yang kita pilih dalam hal ini adalah Unit Burger. Kita tambahkan kalimat lainnya sebagai bentuk promosi, misalnya ganti warna fontnya ini, sesuaikan layoutnya pada poster. Sendiri, kita bisa klik Ctrl and Shift, kemudian pilih icon ellipse tool, buat lingkaran yang simetris. Kita ambil warnanya. Selanjutnya kita letakkan bahannya ke ellipse tool. Selanjutnya kita bisa juga tambahkan motif dari Red Burger ini. Kita bisa apply pemetannya, selain itu kita bisa menambahkan kontak person, di mana sebenarnya di sini telah disediakan icon WhatsApp maupun icon Instagram. Namun kedua icon ini tidak bisa langsung digunakan dalam poster selain karena warnanya. Ekstensi dari pen ini berupa vektor dan bukan bitmap. Terlebih dahulu kita ubah jenis filenya. Kita bisa pilih icon Instagram, kemudian kita klik menu tab dan pilih stem, kemudian klik
apply. Sebenarnya di sini akan dikasihkan duplicate berupa gambar berikutnya. Gambar ini kemudian sudah bisa kita ganti warnanya ke warna putih. Kembali jenis filenya. Di sini kita menggunakan source tomato, kemudian apply. Masukkan nama Instagramnya. Baik, berikut ini adalah tampilan hasil poster red burger yang telah kita buat. Kita bisa finishing ini dan menambahkan objek-objek lain. Misalnya, kita bisa klik import dan kita draw akan menggunakan dua ikan tambahan ini sebagai finishing dari poster red burger yang sudah kita buat. Sama seperti gambar sebelumnya, kita ubah terlebih dahulu gambar vektor ini ke bitmap dan dengan klik objek, kemudian pilih menu pad, klik trans bitmap. Di sini kita bisa selection modenya ke auto trans, kemudian klik apply. Lakukan hal yang sama, pilih objek, kemudian pilih bitmap, pilih trans bitmap, apply. Icon keranjang ini kita bisa edit dan masukkan ke karakter red burger kita. Kita bisa ganti huruf U yang ada pada kata red burger ini dengan keranjang yang tadi. Kita bisa ubah warnanya ke warna ini, sesuaikan ukuran ini. Red burger dan kita bisa gabungkan. Selanjutnya kita bisa masukkan pula icon bintang ini. Terlebih dahulu kita ganti warnanya ke warna putih.
tampilan dari poster Red Burger yang telah kita buat sebagai media promosi untuk spesial Ramadan Sale dengan moto harga yang murah untuk rasa yang mahal. Baik, selanjutnya kita bisa save posternya dengan Ctrl S dan nama barunya. Kita letakkan pada picture. Kita save. Kemudian setelahnya kita bisa ekspor gambarnya. Kita bisa klik Ctrl, Shift, dan E pada keyboard dan select bagian yang ingin kita ekspor. Selanjutnya kita bisa klik export. Baik, selanjutnya kita bisa lihat hasil dari picture. Kita pilih poster burger. Berikut ini adalah tampilan poster burger yang telah kita ekspor. Baik, itulah tadi video tutorial terkait langkah-langkah pembuatan poster Red Burger yang telah kita buat sebagai media promosi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.